Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevinka Putri Fitriana, NIM 18622011250 dari 6 SIF 4. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang pengolahan data panel dengan eViews. Contoh studi kasusnya yang berjudul pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing finance, dan penerbitan suku terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Yang pertama, persiapan input data. Buka program eViews, klik create a new, pilih yang balance panel, start date-nya kita isi 2012, end date-nya kita isi 2016, number of-nya kita isi 9, WF-nya kita isi data panel. Lalu klik OK. Ini kita pilih no aja. Membuat template untuk variabel penelitian. Klik objek, new object, pilih series. Kemudian di sini kita ketik size, lalu klik OK. Selanjutnya copy paste data variabel size yang sudah ada di Excel. Caranya klik size, kita edit dulu, lalu ke data Excel, ini kita copy, lalu di paste. Ini kita close saja. Lakukan seterusnya dengan cara yang sama untuk variabel-variabel yang lainnya. Yang kedua, ada analisis statistik deskriptif. Peneliti mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum,
standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jarque-Bera. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan yaitu klik menu Quick, lalu grup statistik, pilih deskriptif statistik, common sample. Di sini kita isi ISR, size, ROA, DAR, NPF, suku. Lalu klik OK, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Untuk menyimpan, klik tab Name, selanjutnya klik OK. Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah data atau observation yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Mean adalah rata-rata data, diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nilai mean terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39022. Sementara ROA memiliki nilai mean terkecil, yaitu sebesar 0,013160. Median adalah nilai tengah, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,460000. Sementara variabel suku memiliki median terkecil, yaitu sebesar 0,000000. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 18,18000. Sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil, yaitu sebesar 0,038100. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 14,29000. Sementara variabel suku memiliki minimum yang terkecil, yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya ada STDDEV atau Standard Deviation, adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat resiko yang paling rendah, yaitu sebesar 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness, adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positive skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negative skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel DAR dan suku memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi datanya datar dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Untuk variabel DAR dan suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size,
ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3 yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya ada Jar-Quebera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jar-Quebera didistribusi dengan X pangkat 2 dengan derajat bebas sebesar 2. Selanjutnya, probability menunjukkan kemungkinan nilai Jar-Quebera melebihi atau dalam nilai absolut nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 di distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723, size sebesar 0,405041, dan NPF sebesar 0,747517. Lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Yang ketiga ada estimasi model regresi data panel. Really quick estimate equation. Lalu di sini kita isi ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, sukuk. Klik tombol panel option, pastikan ini none, lalu klik OK. Maka akan dihasilkan bentuk common effect model seperti berikut. Jika ingin diberi nama dengan cara klik name, klik OK. Yang B ada fixed effect model. Kita klik persamaan EQ01. Lalu kita klik estimate. Klik tombol panel option. Cross section dalam kondisi fixed, lalu klik OK. Maka akan dihasilkan bentuk fixed effect model seperti berikut. Yang C ada random effect model. Sama kayak tadi, kita klik persamaan EQ01, lalu klik estimate, pilih panel option, cross section dalam kondisi random, lalu klik OK. Maka akan muncul bentuk random effect model seperti berikut. Yang keempat, teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih besar dari alfa 0,05. HA, model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari alfa 0,05. Berikut proses uji Chow dengan menggunakan program eFuse. Klik nama persamaan EQ01 dalam work file. Lalu kita klik estimate,
Pastikan cross section dalam keadaan fix pada jendela panel option. Lalu klik OK. Klik View, pilih Fix Random Effect Testing, lalu Redundant Fix Effect. Maka akan muncul seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan di sini, nilai probabilitas cross section F dan cross section G square lebih besar dari alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Yang B ada uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section random dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section random lebih besar dari alpha 0,05. Yang HA, model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section random kurang dari alpha 0,05. Berikut proses uji Hausman dengan menggunakan program EFUSE. Klik nama persamaan EQ01 dalam work file. Klik Estimate. Pastikan bahwa cross section dalam keadaan random pada jendela panel option. Lalu klik OK. Klik View. Pilih Fix Random Effect Testing. Pilih yang Correlate Random Effect. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section random lebih besar dari alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Yang C, uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Burch-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect model jika nilai probabilitas cross section Burch-Pagan lebih besar dari alpha 0,05. Yang HA, model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section Burch-Pagan lebih kurang dari alpha 0,05. Berikut proses uji Lagrange multiplier dengan menggunakan program EFUSE. Klik nama persamaan EQ01, lalu klik Estimate. Pastikan cross section-nya dalam keadaan none. Klik OK. Lalu klik View. Pilih Fix Random Effect Testing. Pilih yang Omit Random Effect. Lalu akan muncul perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section Burch-Pagan lebih besar dari alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Selanjutnya ada kesimpulan model regresi data panel yang digunakan. Dan ini hasilnya. Berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah common effect model. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model dan fixed effect model.
Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena random effect model menggunakan pendekatan generalized square dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Berikut proses uji multikolinearitas dengan menggunakan program Evius. Klik Quick, pilih grup statistik, lalu correlation. Ketik variabel independen yang akan diestimasi, ISR, size, ROA, DAR, NPF, suku. Lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Dari output di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya, uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedasitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Breuss-Pagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM lebih dari alfa 0,05. Yang HA jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM kurang dari alfa 0,05. Jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas. Apabila nilai probabilitas Breuss-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HA diterima yang artinya terjadi heteroskedasitas. Berikut proses uji heteroskedasitas dengan menggunakan program Evius. Klik nama persamaan EQ01, lalu klik View, pilih Residual Diagnosis, pilih yang Cross Section Dependent Test. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Dari output di sini dapat dilihat nilai probabilitas Breuss-Pagan LM sebesar 0.1695 lebih besar dari alfa 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F. Biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel.
HA jika nilai F statistik lebih dari F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih dari F tabel, maka HA diterima artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. HO jika nilai probabilitas F statistik lebih dari alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05. Jika probabilitas F statistik lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berikut proses uji F dengan menggunakan program EFUSE. Klik nama persamaan EQ01. Akan muncul seperti ini. Pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF1 dalam kurung K min 1 sama dengan 5, dan DF2 N min K sama dengan 39 didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik 7,562400 lebih besar F tabel 2,45583 dan nilai probabilitas F statistik 0,000048 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Yang ketujuh ada koefisien determinasi. Menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-squared berada pada 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Berikut output proses adjust R² koefisien determinasi. Kita klik dulu persamaan EQ01. Maka muncul seperti ini. Pada tabel di sini menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang kedelapan ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel. HA jika nilai T statistik kurang dari T tabel. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05. Jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Berikut output proses uji T dengan menggunakan program EViews. Outputnya seperti ini. Pada tabel di sini menunjukkan bahwa yang pertama, nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5%, DF N min K sama dengan 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size 5,342578 lebih dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Yang kedua, nilai T statistik ROA sebesar 0,898099. Sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF N min K sama dengan 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA minus 0,898088 kurang dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,3746 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Yang ketiga, nilai T statistik DAR sebesar 1,407353 sementara T tabel dengan tingkat A5%, DF N min K 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR 1,407353 kurang dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,1672 kurang dari lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Yang keempat, nilai T statistik NPF sebesar 2,371637. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5%, DF N min K sama dengan 39 didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF 2,371637 lebih dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,0227 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing finance atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar min 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar min 1,907. Yang kelima, nilai T statistik suku sebesar 0,3864045 sementara T tabel dengan tingkat alfa 5%,
5%, DF, N min K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik suku 0,386405 kurang dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitas 0,7013 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Mungkin sekian tutorial pengolahan data panel dengan e-views dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.